Selamat datang di channel Di Luar Nalar Coy. Kali ini gue bakal bahas subuh terakhir Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, tidak seperti kaum muslimin lain yang sembunyi-sembunyi dalam memeluk keyakinan baru mereka, Umar justru terang-terangan mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Ia memang sosok yang disegani, sehingga para penentang dakwah Rasulullah tidak ada yang berani menyentuhnya. Hal ini membuat kaum muslimin yang semula tidak berani melaksanakan salat di dekat Ka'bah menjadi leluasa beribadah di sana. Ketika Umar memeluk Islam, ia berperang dengan Quraisy sampai ia memenangkan perjuangan itu demikian jauh sehingga ia masuk Ka'bah di mana ia salat dan kita bersamanya, kata Abdullah bin Mas'ud seperti dikutip Muhammad Husain Haekal dalam Umar bin Khattab 2002. Keberanian Umar juga tergambar saat kaum muslimin hijrah ke Yasrib atau yang kemudian bernama Madinah. Mereka berangkat diam-diam karena menghindari gangguan kaum Quraisy yang tak menghendaki ajaran Islam. Dalam perjalanan Umar sebagai seorang muslim, bersama Rasulullah ia turut dalam pelbagai peperangan antara kaum muslimin dengan para penentang mereka. Umar terlibat dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan Perang Hunain. Subuh terakhir Umar bin Khattab. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, di Madinah terdapat budak Persia bernama Firoz atau Fairuz yang nama keluarganya adalah Abu Lu'i atau Abu Luwah. Dialah orang yang membunuh Umar. Dalam pelbagai kisah yang menceritakan pembunuhan terhadap khalifah kedua tersebut, nama pembunuh yang kerap dipakai adalah Abu Luwah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Luwah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan Muslim. Namun, terlepas dari benar tidaknya motivasi tersebut, berdasarkan catatan Shibli Nu'mani, pembunuhan terhadap Umar dilatari persoalan pajak. Sekali waktu, Abu Luwah datang menghadapi khalifah. Ia mengeluhkan pajak yang dibebankan tuannya, Mughirah bin Syubah. Ia meminta kepada Umar untuk mendesak tuannya agar menurunkan nilai pajak tersebut. Umar bertanya kepadanya ihwal pekerjaan yang ia lakoni. Abu Luwah menjawab bahwa ia bekerja sebagai tukang kayu, tukang cat, dan pandai besi. Menurut Umar, pekerjaan tersebut layak untuk dibebani pajak sebesar yang ia keluhkan. Jumlah pajak itu tidak banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang menguntungkan ini, kata Umar. Abu Luwah tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Umar. Keesokan harinya, Umar pergi ke masjid hendak salat subuh berjamaah. Di sisi lain, Abu Luwah yang majusi pun pergi ke masjid dengan membawa sebilah belati. Saat Umar mulai mengimami salat subuh, Abu Luwah tiba-tiba menerobos dari belakang dan menghunjamkan belatinya sebanyak 6 kali ke tubuh Umar. Salah satunya mengenai panggul. Sang khalifah terkapar dan berlumuran darah. Sementara Abu Luwah, dalam kondisi terpojok, juga melukai jemaah lain dan akhirnya bunuh diri. Umar kemudian dibawa ke rumah. Ia lalu bertanya, "Siapa pembunuhku?" "Firoz," jawab orang-orang. "Segala puji bagi Allah bahwa aku tidak dibunuh oleh seorang muslim," jawab Umar kembali. Mulanya kaum muslimin sedikit terhibur karena mereka mengira Umar akan pulih. Namun, saat tabib yang memeriksanya memberikan minuman hangat berupa campuran kurma dan susu yang diberikan kepada khalifah, minuman itu keluar dari luka-lukanya. Sebelum meninggal, Umar menyuruh anaknya, Abdullah, untuk meminta izin kepada Aisyah, istri Rasulullah, agar ia dikuburkan di samping makam Rasulullah. "Aku mempunyai pikiran untuk mencadangkan tempat ini bagi diriku, tetapi hari ini aku mengizinkan Umar didahulukan daripadaku," ucap Aisyah. Setelah mendapat jawaban dari Aisyah, Abdullah buru-buru kembali menemui ayahnya. "Berita apa yang kau bawa kepadaku, oh anakku?" tanya Umar. "Yang diharapkan memberikan kepuasan kepadamu," jawab Abdullah. "Itu adalah keizinanku yang paling besar," kata Umar. Pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau tanggal 3 November tahun 644, tepat hari ini 1374 tahun lalu, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang semula amat keras menentang Islam dan berbalik menjadi pembela Islam yang gigih itu, akhirnya meninggal dunia. Shibli Nu'mani menerangkan, pemakaman Umar dilakukan oleh Suhaib bin Sinan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf yang menurunkan jenazah sang khalifah ke liang lahat. Dan sang cahaya yang menyinari dunia itu tersembunyi dalam bumi untuk selama-lamanya, tulis Nu'mani.
Terima kasih sudah menonton coy, semoga hidup kalian selalu menyenangkan, jangan lupa di share coy.